Baik, yang terhormat Ibu Dr. Ida Ayu Putuwidani Sugianingrat, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Perubahan. Perkenalkan, nama saya Niwayan Ewi Purnama Putri dengan NIM 210201448. Jadi di sini saya akan membahas studi kasus mengenai komunikasi dalam perubahan organisasi yang berjudul Kukul sebagai media komunikasi tradisional dalam desa Pekraman di Bali, studi kasus di Banjar Pandemas, Desa Adat Kute. Komunikasi organisasi adalah kegiatan pertukaran informasi atau pesan antara pihak-pihak yang terlibat dalam lingkup organisasi, baik secara verbal maupun non-verbal, dengan tujuan menjaga keharmonisan, kerjasama, efektivitas, dan produktivitas organisasi. Komunikasi organisasi juga melibatkan media perubahan organisasi, yaitu alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang dapat mempengaruhi perilaku, sikap, atau nilai anggota organisasi. Media perubahan organisasi memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas organisasi, serta mengatasi tantangan dan permasalahan yang dihadapi organisasi. Media perubahan organisasi dapat berupa media tradisional, media elektronik, media sosial, media interaktif, atau media lainnya. Bali dikenal sebagai pulau yang kaya akan warisan budaya dan kesenian tradisional yang khas dan beragam. Salah satunya adalah alat komunikasi tradisional, yaitu kukul. Kukul adalah salah satu alat komunikasi bagi organisasi tradisional Bali seperti Desa Adat, Banjar Adat, Subak, dan berbagai sekte lainnya. Dari hal tersebut terlihat bahwa kukul memiliki legitimasi yang cukup kuat di dalam desa Pakraman ataupun Banjar Adat. Maka dari itu, kukul tetap eksis sampai sekarang. Meskipun eksistensi kukul di masyarakat Bali masih begitu besar, kenyataannya sekarang ini terjadi gempuran teknologi informasi dan komunikasi. Saat ini, handphone digunakan sebagai sarana tambahan untuk memperkuat pemberitahuan atau undangan kepada masyarakat untuk berkumpul di Banjar. Kuta secara khusus menjadi pusat destinasi pariwisata utama di Bali. Pilihan penggunaan handphone sebagai media penyebaran informasi sangatlah tepat karena kondisi Kuta dengan penduduk yang semakin padat. Banyaknya bangunan-bangunan tinggi mempengaruhi kemungkinan suara kukul tersebut kurang terdengar oleh warga. Seperti contohnya Banjar Adat Pandemas yang merupakan salah satu banjar adat di Desa Adat Kute yang berada di pinggir jalan dengan lalu lintas yang tergolong padat, ramai oleh wisatawan asing, art shop, dan restoran. Dengan adanya handphone, komunikasi jarak jauh sekalipun dapat terjangkau. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat akan memengaruhi pola komunikasi yang terjadi di masyarakat. Sebelum perkembangan tersebut terjadi, sistem komunikasi yang berkembang masih menggunakan peralatan sederhana atau media tradisional dan melalui komunikasi tatap muka. Handphone merupakan salah satu perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Dengan handphone, komunikasi menjadi semakin mudah, efisien, dan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menyampaikan pesan. Kukul sebagai media komunikasi tradisional tetap menjadi budaya turun-temurun, tetapi handphone menjadi ancaman terhadap kukul karena fungsi handphone lebih praktis, cepat, dan efisien. Hal ini dapat menyebabkan perubahan komunikasi dalam suatu organisasi. Perubahan sosial juga akan terjadi karena manusia melakukan adaptasi terhadap teknologi-teknologi baru yang muncul dalam kehidupan manusia. Sekian pemaparan studi kasus dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan mengucapkan terima kasih.